Ya, baik, saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengukuran kinerja. Evaluasi pendidikan adalah instrumen penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang tujuan, jenis-jenis, metode, manfaat, dan tantangan, serta strategi evaluasi pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan utama evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur efektivitas pembelajaran, mengevaluasi program kurikulum, dan menilai kemajuan siswa serta mencari cara untuk meningkatkannya. Yang pertama itu ada mengukur efektivitas dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua ada mengevaluasi program, menilai sejauh mana program kurikulum telah berhasil dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah menilai kemajuan siswa, menyediakan umpan balik tentang kemajuan siswa dalam memahami materi dan menguji kemampuan mereka. Nah, setelahnya adalah jenis-jenis evaluasi pendidikan. Pertama itu ada evaluasi formatif, pemantauan dan umpan balik yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu perbaikan langsung. Kedua itu adalah evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk membuat keputusan pemeringkatan, promosi, atau sertifikat. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi awal yang membantu mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, kesulitan siswa sebagai dasar untuk perencanaan pembelajaran. Setelahnya adalah ada pengukuran kinerja pendidikan. Pengukuran kinerja pendidikan adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran, pembelajaran, dan manajemen sekolah. Pertama adalah pemantauan proses pembelajaran, yaitu mengamati dan mencatat aktivitas pembelajaran siswa dan guru untuk mengevaluasi metode dan strategi pengajar. Yang kedua adalah analisis hasil belajar, menganalisis hasil tes, tugas, dan proyek siswa untuk memahami untuk pemahaman dan kemajuan mereka. Ketiga adalah evaluasi efektivitas program, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekolah seperti tingkat kelulusan dan tingkat kehadiran untuk menilai efektivitas program dan manajemen sekolah. Selanjutnya adalah metode evaluasi pendidikan. Ada beberapa metode evaluasi pendidikan yang dapat digunakan, termasuk observasi kelas, wawancara, kuesioner, penilaian portofolio, dan tes. Observasi kelas seperti mengamati kegiatan pembelajaran secara langsung untuk mengevaluasi interaksi antara siswa dan guru serta efektivitas pengajaran. Yang kedua yaitu wawancara, menyelidiki persepsi siswa, guru, dan orang tua tentang pembelajaran dan kebutuhan seorang siswa. Yang ketiga itu penilaian portofolio, mengumpulkan dan menilai bukti kinerja siswa dalam bentuk tugas, proyek, dan refleksi pribadi. Yang keempat adalah tes, yaitu mengukur pemahaman dan kemampuan siswa melalui pertanyaan terstruktur dengan waktu dan batasan respon yang ditentukan. Selanjutnya adalah manfaat evaluasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi pendidikan memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menginformasikan pengambilan keputusan. Pada manfaat jangka pendek yaitu memberikan umpan balik langsung kepada guru dan siswa untuk perbaikan segera di kelas. Untuk jangka panjang, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang menjadi dasar perubahan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah tantangan melakukan evaluasi pendidikan. Untuk pada saat evaluasi pendidikan pasti ada tantangan. Tantangan itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi pendidikan, antara lain kekurangan sumber daya, subjektivitas penilaian, dan pengukuran yang tepat. Kekurangan sumber daya seperti keterbatasan waktu, anggaran, dan personel yang bisa menghalangi penerapan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua itu subjektivitas penilaian, interpretasi yang bervariasi oleh evaluator yang dapat mempengaruhi hasil
evaluasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengukuran yang tepat. Pemilihan metode dan instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan gambaran yang akurat tentang prestasi dan kemajuan pendidikan siswa. Nah, yang terakhir adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pendidikan ada 3 strategi. Yang pertama, dalam teknologi pendidikan. Manfaat teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data evaluasi secara efisien dan cepat. Yang kedua adalah partisipasi pemangku kepentingan, melibatkan guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Yang ketiga adalah pelatihan yang memadai, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru dan staf sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan evaluasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.